Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marcodet TV. Malam ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, suatu kebanggaan bagi Marcodet TV, yaitu Bapak Rudi. Bapak Rudi. Kenalan dulu Pak. Acong Misbah. Bapak Rudi, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Eh, Terima kasih Bapak Rudi sudah bisa hadir ke podcast kami untuk berbincang-bincang santai. Nah, sekarang ingin supaya para pemirsa semuanya kenal dan tahu, khususnya di Kota Bogor. Saya dengar dan saya pernah baca di salah satu media, Bapak Rudi sekarang menjabat di KNPI sebagai sekjen, benar Pak? Betul. Kota Bogor ya. Di Kota Bogor. Berarti masuk DPW-nya Pak? DPD. Oh, DPD ya. DPD. Luar biasa. Bapak Rudi, bisa saya menanyakan lebih jauh lagi tentang KNPI? Siap. Apa sih sebenarnya KNPI itu? Karena di kalangan bawah, mayoritas yang ada di kalangan bawah, ya termasuk seperti saya sendiri, ini kurang paham. Dan seperti apa KNPI itu? Seperti itu Pak Rudi. Baik, terima kasih Kang. Salam hormat saya buat seluruh pemirsa dari Martodet TV dan terima kasih saya sudah diajak ngobrol santai di podcast pada malam hari ini ya. Prinsipnya perkenalkan, mungkin saya Rudi Zainuddin, Sekjen DPD KNPI Kota Bogor. Dan alhamdulillah hari ini di tahun kedua saya menjabat sebagai pengurus DPD KNPI Kota Bogor. KNPI ini sendiri adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Indonesia. Ya, kita ini adalah satu buah wadah perhimpunan tempat berkumpulnya para organisasi kepemudaan yang ada di Kota Bogor maupun di tingkat provinsi, wilayah, maupun di tingkat nasional. Nah, untuk di kita sendiri itu OKP ataupun organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam yang namanya Cipayung atau Cipayung Plus, ini adalah sebuah wadah tempat berhimpun dan berkumpulnya pemuda. Jadi kita adalah wadah yang mewadahi semua unsur-unsur organisasi kepemudaan yang ada di wilayah atau di Kota Bogor. Di antaranya Contoh GP Ansor, Partayat NU, FKPPI, GMFKPPI, terus dari Pemuda Pancamarga, terus ada dari HMI, PMII, Cipayung ya, Gerakan Mahasiswa kami, terus dari GMNI, GMKI dan lain-lain, itu masih banyak. Hampir kurang lebih yang terdaftar di kita itu kurang lebih hampir 90 OKP. 90 OKP. Yang mungkin notabene-nya kalau di pusat itu bisa ratusan lebih ya organisasi kepemudaan yang sudah berhimpun dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM di pusat ya. Cuma yang di kita ini ada terdiri dari kurang lebih 90 OKP-an. Dan kita ini KNPI di Kota Bogor ini sebagai pengurus Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sementara untuk di tingkatan kecamatan kita ada 6 kecamatan. Yakni untuk di Kota Bogor ya ada yang namanya DPK, Dewan Pimpinan Kecamatan. Masing-masing wilayah. Misalnya kita ada di Tanah Sareal, DPK Kecamatan Tanah Sareal, Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Selatan, Timur, Tengah. Berarti secara hukum sudah legal. Kita sesuai dengan SK Kemenkumham dari pusat. Dan kita memang berdasarkan PO, ADART dan organisasi, dan memang sudah lama terbentuk ya gitu KNPI. Mungkin itu tentang sejarah. Terus apa sih selama ini kegiatan dari KNPI untuk Kota Bogor ini, Pak Rudi? Siap. Karena konsentrasi kita adalah kepada pemuda. Kalau bahasanya mungkin begini ya, kita ini adalah wali kotanya pemuda. Kalau bicara ketua KNPI di Kota Bogor, wali kota ataupun wakil wali kota ataupun
yang menaungi para pemuda di Kota Bogor. Nah, sehingga sudah barang tentu adalah kita menjadi salah satu organisasi yang sifatnya adalah eh, lebih ke arah konsentrasi sebagai kontrol pengawasan pemerintahan dan lain-lain. Kita di sini ada sekitar berapa bidang, kalau nggak salah sekitar 24 wakil ketua bidang ya. Yang tidak ada mungkin di Kota Bogor ini karena tidak ada laut, Nggak ada laut. tidak ada bidang kelautan gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi semua bidang, baik bidang wakil ketua bidang perempuan dan anak, wakil ketua bidang sosial, bencana, wakil ketua bidang hukum dan HAM, termasuk kita juga punya LBH, Lembaga Bantuan Hukum di Iya, KMPI. iya. Jadi sehingga ketika ada masyarakat yang membutuhkan jasa-jasa lawyer ataupun kuasa hukum, pendampingan hukum ya kan, yang dalam tanda kutip gitu, yang bagi warga yang tidak mampu atau yang ini, itu bisa kita bantu dan kita fasilitasi melalui lembaga bantuan hukum kita. Iya, Beberapa iya. kali teman-teman kami di LBH menangani kasus-kasus lah, diantaranya dulu di daerah Bogor Selatan, terus terkait masalah dugaan pelecehan seksual kakek-kakek terhadap Iya, iya. anak-anak di bawah umur dan lain-lain, itu banyak lah yang ini. Termasuk juga alhamdulillah belum lama ini kita juga udah ber-MOU dengan KPAID, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, untuk sama-sama ikut membantu bekerja sama dalam proses penanganan beberapa kasus yang sedang diawasi atau ditangani oleh KPAID itu sendiri. Oke, luar biasa. Berarti salah satunya termasuk prioritas untuk bantuan hukum itu kepada orang-orang tidak mampu atau bagaimana itu, Pak Rudi? Jadi gini, LBH di Bogor itu banyak ya. Iya. Rata-rata memang mungkin ya tadi, kalau kami itu lebih identisnya kepada teman-teman yang ada di organisasi kepemudaan ataupun Organisasi OKP. kepemudaan. Oh, iya. Terkadang informasi itu bisa tersampaikan melalui teman-teman OKP ataupun teman-teman perwakilan KNPI kecamatan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, prinsipnya ketika isu-isu strategis ataupun kita selalu buat yang namanya obrolan pemuda saat ini. Apa sih isu-isu yang di Kota Bogor yang menarik yang sedang kita angkat? Iya. Jadi kalau slogan dari ketua kami itu adalah PKL, partnership, kritis dan loyal. Jadi ketika kita bisa berpartner, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah maupun organ-organ lainnya, dan kita juga bisa kritis terhadap segala bentuk kebijakan yang dilakukan, yang dalam hal ini misalnya tidak kepada pro masyarakat, tidak kepada pro pemuda. Nah ini ya jangan sungkan-sungkan, pasti kami akan selalu dalam garda terdepan untuk mengkritisi terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut begitu. Sehingga apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan oleh pemuda itu bisa juga tersampaikan dan terinformasikan kepada pejabat-pejabat publik terkait, dalam hal ini misalnya pemerintah Kota Bogor kah, atau dinas-dinas terkait kah, seperti itu dan lain-lain, sebagai mitra kritis. Misalnya dulu itu kita selalu melihat orang kritis tapi tanpa memberikan solusi. Kami di sini sih berharap ketika kami pemuda bisa kritis, tapi kita juga memberikan satu buah informasi dan pandangan untuk memberikan satu buah solusi yang positif terhadap langkah-langkah, terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, sehingga menghasilkan satu buah kepuasan yang diharapkan oleh masyarakat Kota Bogor itu sendiri, begitu kan. Pak Rudi, di sini kan istilah kata KNPI ini memenaungi kepemudaan, organisasi-organisasi pemudaan. Apakah ada salah satu syarat, seumpama ada organisasi kecil atau semacam komunitas ingin bergabung ke KNPI, apakah harus komunitas tersebut legalitas dulu atau bagaimana itu? Jadi gini, selalu welcome. Jadi gini, kita selalu terbuka untuk para pemuda. Cuma memang kita ini kalau berbicara masalah pemilihan, itu ada yang namanya Rapimda dan Musda, Musyawarah Daerah DPD KNPI, yang dihadiri oleh
seluruh OKP yang ada, Mhm. terus termasuk Organ Cipayung tadi yang saya masuk organisasi kemahasiswaan, Mhm. dan termasuk dari perwakilan DPK di kecamatan dan dari 6 kecamatan. Nah, sehingga potensi-potensi pemuda-pemuda yang masuk memang menjadi bukan prioritas sih. Memang mereka merekomendasikan kader-kader Rekomendasikan. terbaiknya untuk Heeh. ikut bergabung di kepengurusan DPD KNPI Kota Bogor. Oh, Nah, tapi tidak menutup kemungkinan pun kita juga membuka ruang daripada komunitas yang tidak tergabung dalam OKP untuk ikut mhm. bergabung. Artinya ada yang namanya potensi pemuda. Potensi pemuda ya. Potensi pemuda yang apa tadi dia punya komunitas, punya ini yang ingin bergabung dan lain-lain kepada di KNPI, selama kita apa bisa apa akomodir, pasti kita akomodir. Dan jujur saja pengurus kita hari ini cukup luar biasa ya, hampir kurang lebih 148 orang. Jadi kalau bicara komposisi itu komposisi organisasi yang gemuk Iya. gitu. Jadi tidak simpel. Jadi sehingga dalam apa kalau udah ngumpul ini, pas pada ngumpulnya itu luar biasa. Luar Ngumpulnya biasa bisa ya. ya ratusan lebih lah gitu. Iya, iya. Jadi memang karena banyak dan itu pun juga berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh para OKP dan DPK maupun komunitas kepada kita. Gitu. Oke, luar biasa, luar biasa. Terus boleh tahu nggak Pak Rudi, isu apa sekarang yang lagi hangat di Kota Bogor? Oke. Baik, berbicara masalah isu, berbicara masalah apa hal-hal yang sedang terkini di Kota Bogor, banyak hal-hal yang memang bisa kita sedang apa kritisi atau sedang kita sama-sama ini kan adalah terkait konsentrasi kita adalah contoh pengaruh apa media sosial terhadap pemuda itu kan, terus pengaruh pergaulan-pergaulan anak-anak masa kini dan Iya. lain-lain itu juga sudah menjadi apa toretan penting. Contoh di kalangan tawuran pelajar atau tawuran ini. Nah, ini yang kemarin kita diskusikan dengan dinas pendidikan, ya berbicara masalah kenakalan remaja, berbicara masalah tawuran itu lebih kepada anak-anak di kalangan tingkatan SMK ataupun SMA. Sehingga ini sebetulnya punya peran penting bagi kita semua untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang apa namanya bisa mengurangi atau mengantisipasi akan terjadi hal tersebut. Nah, cuma kemarin ini kan karena terkait ranah wewenang apa terkait pelajar di tatanan SMK SMA itu adanya di Dinas Pendidikan Provinsi, Iya. sehingga untuk berdiskusi ini kita agak sulit gitu. Contoh dengan apa KCD, mereka kan menciptakan KCD di masing-masing wilayah perwakilan. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi itu Jawa Barat dia menciptakan KCD namanya ya kan, kantor cabang daerah mungkin kan Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah. Untuk Kota Bogor kita bisa dengan Depok atau dengan mana misalnya. Itu yang kita lihat kehadiran KCD ini dalam menangani hal itu masih kurang gitu. Sehingga kita kemarin sedikit mengkritisi, sedikit apa memberikan pandangan masukan kepada kita tanya Dinas Pendidikan Kota Bogor, ya memang ranahnya adanya di sana. Jadi ketika mengintervensi persoalan permasalahan yang terjadi itu agak sulit gitu. Agak sulit. Makanya kemarin kami itu berharap kepada Pak Gubernur itu untuk bisa mengembalikan ranah bahwa masing-masing sekolah itu lebih baik bisa apa dinas wilayah ataupun dinas kota kabupaten tersebut yang bisa lebih memonitor sebetulnya terhadap perkembangan pendidikan anak-anak kita, terhadap pendidikan remaja di usia remaja meningkat SMK ataupun SMA ini. Itu sebetulnya lebih elok itu kalau menurut kami, pandangan kami itu dari kepemudaan lebih baik ya dinas pendidikan lah yang memang itu isu yang pertama terkait dengan remaja. Nah, isu yang kedua adalah kita juga menjadi mitra dari pemerintah untuk memberikan saran masukan terhadap kontrol pembangunan dan lain-lain yang ada di wilayah Kota Bogor, baik pembangunan SDMK
Karena berbicara IPM, Indeks Pendidikan Manusia itu bahwa ada 3 unsur yang paling penting untuk kita sama-sama ketahui bahwa 3 unsur ini adalah bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, sampai berapakah cakupan yang diraih oleh Kota Bogor terhadap itu? Itu yang selalu kita berikan masukan, berikan saran gitu kan, kritik yang baik maupun keras gitu kan. Iya, iya. Kadang-kadang kami ya ketika teman-teman misalnya menyampaikan sesuatu dengan diskusi, dengan duduk bareng, didengar tah tidak didengar. Kadang-kadang adik-adik dari pergerakan semua itu melakukan demonstrasi Iya. apa kan. Nah itu tempatnya ada di kita semua gitu. Makanya bersumber dari kantor. sumber dimana dari KNPI. Makanya KNPI. ketika ada pergerakan, ada apa aksi massa, demonstrasi, mahasiswa dan lain-lain pasti menanya kepada kita dan lain. Memang ya kita sih selalu mengarahkan kepada hal yang duduk bareng, diskusi bareng gitu kan. Sehingga tercipta, saya bilang tadi, ketika kita memberikan satu buah kritik, adakah solusinya yang harus diberikan? Sehingga ketika solusi itu menjadi hal yang positif dan bisa memuaskan semua pihak, kan begitu. Oke, berarti sangat luar biasa kontribusi dari KNPI ini untuk pemerintah Kota Bogor, baik itu dalam bidang ekonomi juga, Pendidikan, kesehatan. Kesehatan. Nah, ya, bicara ekonomi, apa yang sudah apakah ada program UMKM di KNPI? Alhamdulillah, kita dari mulai masa pandemi COVID, jadi konsentrasi kita itu adalah bagaimana peningkatan usaha-usaha, baik itu UKM ataupun usaha-usahanya para milenial, itu kita harus bisa bantu dan kita kembangkan. Contoh program yang sudah kami lakukan pada waktu itu adalah kita mengumpulkan para barista-barista pemuda atau para peracik kopi tahu kan, kalau kopi pemuda Kopi yang biasa pemuda, bikin kafe dan lain-lain, kafe kopi pemuda apa semua itu kita bikinkan satu buah ajang untuk kumpul festival dan dinilai oleh semua Porkominda. Waktu itu alhamdulillah dihadiri oleh Bu Kajari, Kapolres ataupun unsur Mupida dalam hal ini, dan kita memberikan bantuan kepada para juara-juara itu untuk bisa mengembangkan usahanya supaya kopi Bogor ini, baik kopi Bogoraya lah istilahnya, itu bisa dikenal di kalangan baik nasional maupun internasional. Tujuannya begitu. Itu peningkatan. Dan yang kedua, melalui wakil ketua bidang usaha BUMD kami, Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini, dan UKM, itu kita beberapa kali melakukan yang namanya pesta kuliner yang beberapa kali diselenggarakan di alun-alun. Beberapa kali kita sudah melakukan kegiatan Bogor Economic Expo, artinya di situ adalah potensi-potensi para pengusaha-pengusaha muda yang ikut tampil. Nah, terus pada saat itu kita juga sudah melakukan kegiatan yang namanya Amor Award. Amor Award itu satu buah penganugerahan yang seperti kayak di layar-layar televisi lah. Iya. Jadi para wedding organizer, para MC, para pemuda itu semua yang di Kota Bogor kita kumpulkan waktu itu di salah satu hotel besar lah di Kota Bogor. Dan pada saat itu memang masih pasca pandemi COVID, dan tahu sendirilah semua segi lah itu kan pada saat COVID semua hancur semua lah ya. Nah, makanya di situ kita tetap memberikan spirit dan semangat untuk tetap bisa berusaha, untuk tetap bisa mendapatkan mentoretkan sesuatu, sehingga dalam situasi seperti itu kita tidak mudah menyerah gitu. Berarti termasuk besar juga peran Alhamdulillah. KNPI ini. Alhamdulillah waktu itu kita bikin Amor Award, wali kota dengan istrinya dengan Porkominda itu nggak pada mau pulang sampai selesai acara gitu kan. Jadi dan itu diminta oleh beliau itu untuk menjadi agenda tahunan gitu kan. Nah, prinsipnya itu yang kita lakukan. Jadi kalau berbicara masalah apa yang sudah kita toretkan untuk pelaku UKM, alhamdulillah kemarin juga kita kerjasama salah satu dengan perusahaan minuman. Dalam hal ini kita memberikan gerobak tempat usaha sekaligus isi dari usahanya, tapi termonitor oleh perusahaan tersebut dan termonitor oleh kami dari wakil ketua bidang koperasi dan UKM. Sehingga
ketika mereka kita berikan tempatnya, kita berikan modalnya, tapi juga harus dikontrol. Jangan sampai ketika sudah diberikan modal ya habis begitu Habis saja. begitu saja. Gitu loh. Jadi harus dikontrol. Alhamdulillah kita beberapa kali kemarin dengan dinas dinas koperasi dan perindustrian perdagangan itu Dimku Daging lah namanya, dan beberapa dinas lainnya itu kita kemarin sudah launching, sudah memberikan beberapa bantuan gerobak kepada para pelaku usaha muda terutama ya, yang artinya ya pada prinsipnya kan kita melihat berapa sih persentase pengangguran di Kota Bogor hari ini. Nah, kita tidak bisa merubah toretan katakanlah dari 10% pemuda pengangguran, kita bisa mentorehkan misalnya hanya 0,0 sekian misalnya untuk pemuda. Minimal kita berkontribusi. Sehingga hal-hal tersebut sebetulnya bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain untuk bisa mengurangi tadi gitu. Cuma dengan catatan dalam hal ini adalah dorongan dan perhatian dari pemerintah itu sendiri diperlukan, sehingga peran pemerintah juga pemerintah itu penting harus jadi garda terdepan dan bisa berkolaborasi sehingga tadi potensi peningkatan IPM tadi melalui bidang ekonomi itu bisa naik. Karena kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain misalnya Kota Depok kah, Kabupaten Bekasi kah, kita agak sedikit di bawah mereka. Tapi jangan bandingkan kita dengan Kabupaten Bogor, karena kan teritorial Kabupaten Bogor itu kan cukup luas ya. Kalau Kota Bogor itu bisa kita bandingkan dengan Depok misalnya, dengan dengan Kabupaten Bekasi misalnya, kan begitu. Itu yang bisa kita menjadikan patokan aja. Pak Rudi, dengan sepak terjangnya KNPI yang sangat luar biasa untuk membantu program pemerintah dan membantu masyarakat, pernah nggak KNPI itu mengalami dikambing hitamkan atau disalah-salahkan oleh para pejabat nakal? Jadi gini, kadang-kadang ya memang dinamika itu pasti ada. Ya. Dinamika itu pasti ada. Oleh oknum lah. Kadang-kadang memang ketika kita mengkritisi sesuatu gitu, contohlah ada beberapa pembangunan mega proyek yang ada di Kota Bogor. Ini menjadi toretan catatan penting. Sebetulnya kita itu selalu memberikan masukan inputan kepada pemerintah agar kontrol pengawasan itu diperketat. Karena harapan kita semua sama. Pembangunan ini berjalan sesuai dengan waktunya. Pembangunan ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kota Bogor, baik birokratnya maupun legislatif dalam hal ini DPRD. Dan sudah barang tentu harapan masyarakat ini apa sih? Kepuasan masyarakat ketika pekerjaan itu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan harapannya, sesuai dengan perencanaan dari awalnya, itu menjadi nilai plus buat kita, buat semua. Artinya apa? Ketika pembangunan itu berjalan dengan baik, harapan masyarakat Kota Bogor juga pasti baik. Oke, luar biasa. Pemirsa, sekarang para pemirsa sudah tahu kan apa itu KNPI. Nah, Pak Rudi, sebelum kami tutup, ada pesan-pesan untuk para pemirsa? Siap, terima kasih. Khususnya para pemuda. Oke. Kalau saya memberikan pesan kepada pemuda hari ini adalah harus bisa bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Pemuda hari ini harus bisa memiliki skill, keterampilan. Hari ini ketika teman-teman, adik-adik pemuda, jangan berkecil hati ketika kita belum punya peluang, mungkin belum waktunya. Tapi ketika kita berkawan dengan yang baik, pasti akan baik. Ketika kita berkawan kepada teman-teman pelaku UKM, minimal terbuka wawasan kita. Karena banyak teman-teman pelaku UKM yang, mohon maaf dalam hal ini saya bicara SDM, pemuda yang tidak memiliki ijazah atau apa itu masih bisa melakukan usaha dan lain-lain. Itulah yang harus menjadi potensi, harus menjadi inspirasi, harus menjadi motivasi pemuda saat ini. Sehingga pemuda itu harus tangguh dan kuat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Luar biasa.
Bapak Rudi, terima Siap. kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, Marcode TV dimanapun Anda berada, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.